Manusia zaman sekarang itu lebih suka meng-outsource our thinking and memory ke internet. Yang udah pernah ngerasain transfer uang sih harusnya tahu ya, transfer uang 10 detik, 20 detik lawan transfer uang 3 hari gitu kan. Aku suka bercanda bahwa di dunia itu ada dua macam, if you a gamer or you not a gamer. Kita anak muda banyak, Indonesia itu time udah proven, kita adopsi teknologinya itu paling tinggi di dunia, paling cepat. Hai semua, selamat datang lagi di podcast Zeller yang kedua season 2. Dan hari ini aku bersama guest yang sangat-sangat spesial karena susah banget nih untuk dapat schedule bapak ini. Bapak yang satu ini. Hari ini aku ditemenin dengan Anthony Lim, yaitu founding partner dari GDP Ventures. Dan Anthony here is a very good and renowned investors. Apalagi di landscape Indonesia, di landscape startup. Banyak portfolio GDP Ventures yang mungkin teman-teman di rumah juga udah pada tahu, dan aku di sini pengen discuss dan bahas lebih dalam lagi experience beliau di sini dan mungkin bagaimana sih experience dan jalan hidup ya sampai sekarang menjadi suatu orang yang memang sangat prominent di investment landscape di Indonesia. So hi Anthony, mungkin bisa perkenalan dulu ke audience kita. Halo. Teman-teman pendengar semua ya, ini kayak radio tapi bukan radio ya. Gitu kira-kira. Saya Anthony Lim, founding partner dari GDP Venture. GDP Venture itu sendiri perusahaan di Indonesia yang beroperasi sejak 2011. So bedanya mungkin meskipun namanya venture tapi kita lebih ke arah venture builder. Okay. Jadi bukan venture capital. Nanti kita bisa cerita lebih banyak lah. Boleh tapi thank you, terima kasih sudah mengundang. Santai aja kan di sini hari ini, nggak perlu terlalu kaku, jadi panggil aja Anthony gitu. Anthony ya. Nggak apa-apa. Kesannya tua banget tadi, ada apa kisah hidup dan pelajaran hidup. Kayaknya udah lama banget gitu ya experience-nya. Tapi memang udah lama sih. Iya. Berarti sangat-sangat experience nih, banyak yang bisa di-spill hari ini. Aku mau tahu dong, mungkin dari awal tuh kok bisa sih bisa tiba-tiba kesandung dan di GDP Ventures nih. Aku pengen tahu juga mungkin dari awal itu perjalanannya seperti apa dan kenapa tiba-tiba bisa ada di landscape venture builder ya. Apalagi khusus untuk GDP, which is yang memang backingannya nih lumayan konglo dan company yang memang sudah puluhan tahun di Indonesia dan berdiri di sini ya. Oke. Jadi kalau dibilang tiba-tiba mungkin nggak tiba-tiba juga, karena kan sudah 2011, berarti udah lama ya. Tapi my personal background dulu, sebenarnya sih saya dari dulu tuh memang orang yang suka teknologi. So dari high school juga ngambilnya, kalau zaman dulu high school itu ada pembagian tuh, ada pembagian sosial atau pembagian biologi atau teknologi atau fisika segala macam. I was in yang itu, yang fisika dan teknologi gitu. Okay. Cuma waktu terus selesai kuliah juga balik kerja di perusahaan Jepang, namanya Fujitsu. Jadi Fujitsu was like IBM of the East lah ya. Jadi itu benar-benar terjun untuk ke teknologi. Jadi belajar jualan ERP, belajar everything dari hardware, software, services, consultation gitu. Jadi itu orang bilang kalau you first started your career kerja di mana itu yang kayak menentukan masa depan karirmu kadang-kadang gitu kan. Jadi meskipun tadinya by sekolahnya itu finance management, ekonomi, masuknya itu ke teknologi, jadi jatuh cinta makin dalam. Nah sambil jalan sekitar 2005 itu terus saya ketemu teman yang terus kita sort of like start a company. Waktu itu masih branding consultant. Jadi my background yang teknologi consultant, terus saya masuk ke sort of like branding, creative marketing consultant. Karena sama-sama konsultan gitu kan bikinnya kan, let's do it karena kita lihat opportunity. Dan nah ini baru masuk ke tadi, balik ke pertanian 2007-2008 kita lihat internet mulai meledak di Indonesia waktu itu. Masih kecil, masih jauh, penetrasinya mungkin less than 10% sih sebenarnya sih, masih kecil sekali. But zaman itu ada Yahoo Groups, ada Friendster segala macam yang mungkin untuk teman-teman sekarang udah apa itu ancient stuff. But as a marketer kan, kita melihat memang audiensnya bergerak ke situ. Jadi kita double down, kita kayak we have to find opportunity untuk actually go into digital. Kita mulai dengan membuat sebuah digital agency. So kita actually one of the first digital agency di Indonesia juga. Out of our original agency yang branding, we launch a digital agency 2008-2007, capture all the wave of tiba-tiba brand-brand pada mau bikin websitenya juga mau yang keren-keren gitu. So kita udah jualan website mahal-mahal waktu itu. Nah, and then we start to invest into online. Kita lihat opportunity. Mungkin salah satu yang paling terkenal waktu itu ya sampai sekarang orang tahu ya Kaskus lah. Kaskus itu adalah
originalnya platform komunitas Indonesia kan. Sekitar 2007-2008 kita bantu Kaskus untuk balik ke Indonesia, establish setup, dan oke, ternyata menarik gitu. Sehingga waktu 2010-2011 kita mulai kenal dengan CEO-nya GTP Venture, Martin. Kita lihat opportunity bahwa kayaknya kita bisa nih kalau barengan untuk membuat ekosistem internet di Indonesia itu makin bagus lagi. Jadi back on that experience sebagai tadi teknologi, marketer, opportunity bahwa marketnya shifting ke sana. Dengan GDP kita jadi ngeliat ini ada kesempatan untuk actually doing it in a more structured way daripada tadinya kan lebih as a service ke brand-brandnya, tapi we wanna do more untuk build companies gitu. Nah, jadi makanya kita bilang GDP Venture itu bukan hanya investor, which is mungkin orang tahu ini kan venture capital gitu ya. Nah, kita lebih menamakan diri kita venture builder. Jadi intinya kita lebih hands on lah. Kita bisa almost like a partner atau co-founder juga, atau bahkan if we could build our own company juga. Jadi kalau kita masuk, jadi beberapa company yang kita GTP Venture build duluan, salah satu yang mungkin ya teman-teman semua sudah tahu dan pakai, hopefully ya Blibli Group ya, GTN Group. Jadi ada Blibli, ada tiket segala macam, itu kan part of our venture build gitu. Dan apakah dari awal GTP Venture itu sampai sekarang nih modelnya apakah selalu venture builder atau enggak? Kita hybrid. Jadi ada banyak, kalau dari segi quantity akan lebih banyak company yang kita invest. Jadi kita memang sebagai minority investor mirip dengan visi-visi biasa gitu ya. Tapi hybrid modelnya adalah kita punya kemampuan untuk support mereka di operation. Apakah kita jadi tadi partnernya dia, apakah kita support mereka untuk back end operations atau marketing atau scaling memperbesar dia punya scalability gitu-gitu, kita bisa do a bit beyond more than just yang biasa VC lah. Kalau VC kan fokusnya di fund management. Kalau kita bisa that investment plus tadi support backup gitu. Jadi a bit of hybrid unit. We actually sit on both sides karena a few of our company juga kan we do fundraising juga our own. Jadi kalau kita lagi ngomong sama founder gitu ya, startup lagi fundraising, kita ngerti, we have empathy gitu loh. Karena I feel you is hard to fundraise gitu kan. Sama dengan kalau kita lagi support our companies yang lagi fundraising juga ya, because we've went through fundraising process, we've went through, kita udah pernah jual company, udah pernah tutup company, jadi uniknya di sana kali ya. First few companies-nya yang ketika awal nih dicetuskan GDP Venture ya, first few companies yang memang kalian build from scratch itu apa sih kalau boleh di-share tadi industrinya? Mungkin yang pertama banget itu ya paling besar e-commerce ya, Blibli tadi ya. Berarti langsung e-commerce akhirnya menjadi public company kan, dengan di dalamnya kan ada tiket, ada segala macam, range, ada dekor rumah. Nah itu salah satu yang pertama dan memang sukses ya. Jadi menjadi public company itu venture build. Kalau yang kita ada beberapa inisiatif lain yang waktu itu mungkin nanti kita bisa cerita ya kalau kita ngomong pelajarannya apa gitu, yang mungkin bisa dibilang timingnya mungkin kepagian, ada yang mungkin bisnis modelnya sebenarnya kurang tepat, itu ada juga sih beberapa. Ada yang dari kita invest, terus akhirnya kita sort of like jadi pemilik majority juga ada. Jadi modelnya memang macam-macam tergantung dari perkembangan bisnis dan pasar sih. Tadi you mention quite an interesting point. Ketika tahun 2007-2008 ya, ketika kita mulai. You also mention mulai untuk adopsi internet dan lain-lain, bikin website. Kalau untuk sekarang nih kita tarik ke 2025 ya, 2024 2025. Ada gak sih trennya? Dulu kalian early ya di internet. Sekarang ada gak sih trennya yang seperti itu? Apakah e-commerce is still a thing, atau mungkin kalian juga antisipasi teknologi baru nih? Karena kan you also like technology, want to be up front of it. Well, the beauty part, indahnya kerja di dunia kita itu kan jadi nggak pernah bosan ya. Artinya selalu ada perubahan dan kita harus berhasil adapt. Kalau 2007, simpelnya smartphone aja masih dikit sekali, internet penetration masih kecil sekali gitu. Jadi memang pasarnya juga masih kecil. Jadi infrastruktur semua nggak ada. Hari ini itu semua udah beres, ya kan? Penetrasi internet, smartphone, semua di Indonesia itu sudah di atas 85, mungkin 90, di atas 90%. Kita tahu semua orang, apalagi waktu pandemi, semua orang belajar pakai aplikasi, jadi digital, segala hal bisa tele, ya kan. Terutama juga payment wallet, adaptasinya juga kan tinggi sekali. Terus pembayaran pakai
QRIS segala macam itu juga udah menjadi hal yang normal. Jadi all the infrastructure layer sudah ada. Tinggal masalahnya kan, oke, nextnya apa nih gitu. Balik ke pertanyaanmu. Kita lihat juga sebenarnya potensi untuk e-commerce ya. Maksudnya total commerce sih, bukan cuma e-commerce, tapi total commerce yang membantu untuk orang bisa transaksi online maupun offline dengan cepat dan dengan aman gitu. Dan logistiknya juga itu sih masih berkembang terus di Indonesia. Jadi dan masih banyak masalah ya bukan masalah lah, masih bisa berkembang jauh karena kontribusi digital ekonomi kita yang sifatnya commerce juga sebenarnya belum sebesar di luar negeri, ya kan, di tempat yang udah lebih advance misalnya. Tapi growth-nya rapid dengan tantangan-tantangannya sendiri. Tapi kalau yang menarik kalau tadi balik ya, kalau 2025 itu bedanya apa? Satu, ya tadi semua orang udah pakai smartphone sehingga yang namanya edukasi itu udah nggak penting lagi gitu kan ya. Akses sudah nggak gitu penting lagi. Justru jawabannya sekarang monetisasi challenge-nya. Jadi bagaimana cara memang supaya sebuah company digital itu memang bisa monetize. Ketemu cara-cara monetisasi yang memang cocok dengan pasar Indonesia. Karena pasar kita kan pasar yang sensitif ya. Sensitif terhadap price sensitif. Jadi kita selalu bertarungnya itu di harga misalnya, bertarungnya di itu. Jadi I think salah satu tantangannya bagaimana kita beralih dari pertarungan yang sifatnya harga ke pertarungan yang mungkin ke services. Nah, itu satu. Dan itu bisa didorong tentang teknologi juga. Yang mungkin lagi naik sekali kalau kita amatin di luar yang semua orang udah bicara adalah AI. AI kan I think everybody talk about it. Tapi I think di Indonesia yang menarik dan sesuai dengan program pemerintah juga salah satunya mungkin di kesehatan kali ya, di health tech gitu ya kelihatannya, dan itu memang penting kan di Indonesia juga. Yes, betul. Health tech kemarin memang ada juga yang agri-tech gitu, dan I think di sana juga masih banyak hal-hal yang menarik. Tapi kalau tren yang sekarang sih hari-hari ini sih mungkin masih berkisaran di tadi ya, di sifat yang total commerce itu masih banyak perkembangan, masih banyak hal-hal yang bergerak terus. Aku mau expand sedikit tentang AI karena banyak perdebatan nih di Indonesia. Apakah kita nantinya akan mengeluarkan suatu produk seperti DeepSeek, atau mungkin kita membuat suatu application layer yang menggunakan AI untuk menyelesaikan masalah-masalah infrastruktur atau bahkan masalah yang tadi monetisasi di Indonesia gitu. Kalau menurut Anthony gimana nih? Di manakah Indonesia nih akan excel dengan teknologi AI? Karena kesannya tuh banyak negara ya, mereka bahkan sudah berlomba-lomba nih the AI race gitu. Iya, kalau sampai makanya that DeepSeek thing itu kan, dan setelah DeepSeek juga banyak lagi yang muncul kan. Itu memang lumayan menggoncangkan tatanan dan kita belum tahu nih yang benar akhirnya gimana, karena kan jadinya juga banyak rumor gitu. Before DeepSeek happen atau before it was announced ya, kita semua berpikir bahwa caranya untuk masuk ke AI yang layer bawah, layer zero-nya lah kalau di Web3 gitu ya, adalah dengan a lot of money. Ya kan, karena infrastrukturnya mahal, engineeringnya mahal, sehingga satu-satunya cara ke sana itu memang jadinya entry barrier-nya itu tebal, dan negara-negara selain negara yang udah besar dan maju susah untuk masuk ke sana. Tapi secara DeepSeek terjadi, kalau benar mereka manage to pull that off dengan harga uang cuman segitu, berarti kan opportunity itu jadi kebuka. Betul. Sehingga ya I think tidak salah juga kalau kita di Indonesia terus berpikir oke, mungkin kita bisa coba gitu kan ya, untuk men-tackle that level. Karena AI ujung-ujungnya seperti halnya dengan semua teknologi baru adalah adaptasi massal kan. Kalau balik tadi kayak e-wallet, QRIS, payment itu kan gara-gara ada pandemi sehingga kita terjadi tuh mass adoption-nya dan usability-nya muncul, jadi baru bisa sustain gitu. Nah, jadi sebelum kita AI juga saya pikir sama, kalau dia bisa menemukan cara yang di Indonesia solve real local problem sehingga terjadi adopsi yang lebih masif. Nah, itu akan jadi sustain dan itu mungkin unik buat kita gitu loh. Kalau sekarang kan kayak everything simpelnya kan, misalnya soal bahasa gitu, meskipun bahasa Indonesia udah bisa, tapi kan bahasa lokal juga banyak di kita. Terus isu-isu lokal ya kan, misalnya kayak gitu. Jadi I don't think kita bisa bilang oh jangan deh Indonesia fokusnya di aplikasi aja. Ya dua-duanya aja, kenapa enggak gitu. Ya kan, karena kan dengan aplikasi kalau dia pakai yang dari luar, back end-nya dia nanti juga bisa memakai, kalau yang Indonesia jadi dia juga tetap bisa pakai.
Benar. Iya. Iya, jadi berarti fokus ke teknologi layernya dan juga fokus ke pembangunan aplikasinya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia ya. Kalau bilang fokus ini, kalau memang kalian founder, I think founder sekarang fokusnya ke aplikasi dulu. Iya. Karena then you will learn untuk how, ya tadi ya, bagaimana caranya kamu itu solve real world problem gitu. Dan jadinya memang ada ya istilahnya product market fit lah. Yes. Sebenarnya kalau teknologi layer itu kan memang lebih luas, lebih lama. Karena dibuild untuk foundation kan. Betul. Harus bisa dipakai buat apa aja. Jadi itu akan lebih lama. Nah, kecuali kamu memang punya capability yang udah luar biasa, unik gitu. I think Indonesia lagi pelan-pelan. Dan I think government juga lagi punya inisiatif itu kan ya. Betul. Nah, mereka juga lagi berusaha mendorong untuk what if we have our own sort of like DeepSeek lah. Betul. For the lack of better words. Akhirnya banyak lah di luar DeepSeek macam-macam. Karena balik lagi itu kan lebih ke data ya. Apakah AI is open source ya, semuanya bisa pakai, aplikasi juga bisa di-build di atas DeepSeek, bisa di-build di atas ChatGPT. Asal bayar. Tapi iya asal bayar, tapi apakah kita misalnya memang digunakan untuk masif ya? Apakah mau gitu data kita dioper ke China, DeepSeek, atau dioper ke Amerika ya? Mungkin itu yang nantinya akan perlu dipikirkan juga ya dari sisi government. Dan aku setuju banget karena ini balik lagi udah bukan war pada umumnya, tapi adalah technology war gitu. Di mana banyak country-country ini atau negara-negara ini yang mana nih yang akan mengeluarkan lebih banyak AI tool untuk sekarang ya, dan yang mana yang regulasinya ini lebih friendly juga untuk AI perusahaan-perusahaan ini. Kalau mau segue dikit sebetulnya kalau ini diskusi ya, kalau ngomong AI ya kan, AI idealnya lihat di film-film sci-fi gitu kan. Kan lihat di film-film sci-fi, jadi AI itu akan menjadi sebuah pembantu kita. Yang pembantu manusia untuk productivity dan segala macam lah. Apalagi kalau digabung dengan robotik kan dia jadi kalau di luar aja udah banyak ya robotnya udah mulai muncul, mungkin 2 tahun lagi udah flexingnya udah bukan punya tas tapi punya robot ya di rumah. Cuman memang ada resiko yang tadi Teresa bilang, di mana kalau humankind manusia masa depan itu nge-rely ke AI untuk banyak hal. Kalau AI yang ngaco ya kita bias juga kan. Sekarang aja kan dengan internet, dengan sosial media aja bias itu udah banyak banget. Betul. Ya kan. Istilahnya kan manusia zaman sekarang itu lebih suka meng-outsource our thinking and memory ke internet. Ya kan, apa-apa taruh di cloud ya kan. Apa-apa kalau mau apa ngapain hafal Google aja deh gitu. Kalau istilahnya cari aja deh, sekarang nanya aja deh ke AI, ke ChatGPT gitu. Nah, itu kalau memang the one who controls it nggak bisa truth, apalagi sekarang juga what is truth gitu kan. Memang ada resiko itu, terutama kalau buat tadi ya udah bicara masalah ketahanan negara segala macam memang betul. Bahkan on the retail level aja sekarang AI sudah ada hallucination gitu. Dan dia juga kasih disclaimer kan, belum tentu data yang di sana itu benar. Jadi kadang dari sisi user juga dari sisi retail penting banget untuk tahu source-nya ini dari mana, apakah legit atau enggak. Dan media juga sekarang bias gitu ya, banyak media itu bias sebenarnya di luar sana. So it's really interesting sih. Mungkin aku mau bahas setelah dari AI ini, mungkin ke blockchain dan juga Web3 ya. Karena kan Web3 balik lagi Zeller Podcast, kita banyak guest yang memang cover crypto, cover Web3 juga. Dan aku pengen tahu juga nih opini atau mungkin experience dari Anthony di sisi Web3 itu seperti apa? Apakah mungkin ada appetite-nya dari GDP atau mungkin personally nih bullish terhadap industri ini karena again Web3 atau blockchain ini kan sangat-sangat align dengan the evolution of technology, sama seperti AI. Hanya saja adopsi rate-nya itu tidak setinggi itu dan it's a bit siloed. So I wanna know your opinion. Jadi kalau cerita sedikit, karena memang suka teknologi ya, yang namanya crypto dan Web3 udah lumayan lama ya. GDP juga kita eksploratif. Yang kita pernah umumkan a few years ago, kita kan memang invest di Easy Crypto Exchange gitu. So we'll talk about GDP later. Back to me dulu. I think saya start di Web3 investing itu di 2019, 2018. That is quite early, a few cycle ago gitu ya, kalau istilahnya Web3 gitu. Bisa dibilang OG ya sebenarnya. Enggak juga, OG itu yang dari 2009 ya. 2009 lah yang memang ini. Tapi the point is, what beautiful I think about Web3 adalah bagi saya itu kombinasi antara teknologi dan filosofi. Jadi teknologi aspeknya seperti itu udah
sort of like settled ya, Yeah. sebetulnya. Yeah. Yang belum itu adopsi implementasi dan filosofinya. Yes. Nah, teknologi kan blockchain, ya kan, you wanna say open ledger, ya kan, tinggal masalah efisiensinya gimana, tinggal masalah usage-nya kayak apa, masalah seberapa dia distributed atau enggak. All these things sebetulnya more or less, dan udah banyak juga company yang use private blockchain sebetulnya untuk security kan. Makanya kan komplain orang, lu bukan blockchain beneran, cuman berapa node gitu ya kan. Which is fine kan, it's still better than centralized misalnya. Yeah. Teknologi aspeknya menarik, dan I think it's always interesting to see conjunction-nya ini dengan misalnya AI tadi, AI di DeFi gitu kan, ataupun dengan quantum computing gitu kan. So we'll see a lot of things memang di teknologi side. Filosofi side-nya agak berat karena memang itu sesuatu yang fundamentally merubah cara manusia operate selama ini gitu kan. Apa artinya uang, apa artinya komunitas segala macam. Jadi kita selalu tertarik dan kita tahu maybe itu sesuatu yang bisa terjadi nantinya. Sayangnya memang inovasi-inovasi yang terjadi di cycle-nya Web3 selama ini memang banyak banget driven by speculation. Spekulator lah, orang yang pingin cari duit cepet gitu. Jadi makanya cycle-nya jadi ada kan. Semua juga ada cycle, banking, saham juga ada cycle. Tapi kalau untuk Web3 cycle itu kan pendek ya. Dan sekarang makin pendek gitu, kayak dulu masih kita bilang 3 bulan bear, berapa bulan, sekarang kayak sebulan 2 minggu juga bisa terjadi. Very driven by those spekulator. Sehingga itu yang membuat I think aspek filosofisnya susah terjadi. Meskipun ya inch by inch, pull and push, jadi 1 inch forward gitu, dikit-dikit ada ya. Dan itu is promising. We still not giving up on it, we're looking at it closely. Tapi sebelum itu secara regulasi, secara filosofi itu kan bagian regulasi. Secara teknologi, secara adopsi itu memang ada mainstream usage yang betul-betul diadopsi dan jalan, ya mungkin kita belum akan bisa masuk terlalu banyak. Ya, betul. Karena for us juga, I think we can only get into companies gitu yang dengan equity. We tried with token gitu-gitu. Kita lagi cobalah with one of our own portfolio. Tapi in general sih kita masih belum full force lah ke Web3. But we are looking at it closely. It's a good step. Tapi why do you think the philosophy part is a huge problem? Apakah mungkin usernya mereka nggak terlalu sharing bagaimana cara operate Web3 or nggak terlalu sharing about the technology? Atau mungkin just the industry in general itu belum ready? Kan besar sekali kalau kita mau pinpoint ya. Tapi let's what I meant by philosophy adalah contohnya DeFi and bank gitu kan. Nah, itu kan two things yang memang operate similarly, tapi juga secara filosofi kalau nggak bisa dikawinin kan bertentangan gitu. Nah, kan, jadi karena bank centralized, DeFi ya decentralized gitu. How you look at money gitu kan, karena promise-nya Web3 sebenarnya kan you don't need money. You just you create your own value. ya kan? Whatever you create, then you have your token, and you have and that you can use that untuk hidup gitu, karena dan kamu pakai itu buat beli apa atau istilahnya mungkin bukan beli lagi gitu kan. Jadi itu kan filosofi yang beda dengan how we operate hari ini. Ya kan, gimana kita operate hari ini, kita memproduce barang itu kita jual jadi uang, terus kita pakai uang itu gitu. Dan uang itu juga dikontrol oleh, nah itu kan pelan-pelan nih, makanya kan kita lihat kalau di Amerika kan institusi ya kan, government bahkan udah sign Trump karena janji kampanye dia udah sign it. Jadi I think institution government slowly adopting that helps a lot untuk orang percaya bahwa minimum banget tuh aset kelas dulu deh gitu. Once udah jadi aset kelas kan, I think it will open up more opportunity. Kalau enggak orang suka kebelenger di teknologinya. Tiap kali ngomong Web3 yang ketemunya orang produk ngejelasinnya teknologi semua gitu. Dan gak ada yang ngerti gitu. Dan gak ada yang ngerti, terus gunanya buat aku apa gitu ya. Memang itu yang repot kan. Like today gunanya buat aku apa, yang memang nggak ada gitu. Kecuali kamu jual ke exchange jadi rupiah. Benar. Tapi nunggu harganya naik, ya kan, makanya meme coin. Nah, tapi kan in reality kan, misalnya kalau kita bilang yang udah pernah ngerasain transfer uang sih harusnya tahu ya. Transfer uang 10 detik, 20 detik lawan transfer uang 3 hari gitu kan. Betul banget. Kemudian masalah
even NFT lah ya kan, masalah provenance sebuah artwork gitu, atau masalah dokumentasi. Or kalau digital identity. digital, Yes. ya itu agak panjang lagi, tapi yes ya bisa digital identity ya kan, kalau kita mau push ke sana. Jadi a lot of things sebenarnya berguna di makanya filosofi atau usage partnya. Teknologinya orang nggak usah ngerti harusnya. Yes. Begitu itu kejadian, jadi orang kayak do you even care QRIS itu kerjanya gimana? You don't know. Not Nggak usah really. kira Wi-Fi Yes. deh. Like how do Wi-Fi work? Like how do you get things into your smartphone? Ya kan? Itu Yeah. kita kan Nggak terlalu, nobody cares. nobody cares. Bukan nggak tahu lagi, no, it just works. Yeah. And you're willing to Betul. pay for it karena ada value-nya buat kamu gitu. Yeah. Makanya kamu langganan operator mobile, langganan internet gitu kan, beli handphone mahal-mahal karena it works. You don't need to know how it works. Nah, I think Web3 should go there. Okay. That's interesting. So, what do you think is next narrative yang akan muncul nih di Web3? Karena kita lihat sekarang mungkin ada meme aspect of crypto, yaitu mungkin lebih ke finance, lebih ke investing, trading, di mana orang bisa get quick riches ya. Tapi yang kita lihat juga kalau dari sisi builder atau mungkin sebuah project yang memang building, apalagi lebih ke infrastruktur, kita lihat juga banyak perusahaan yang memang mereka trying to benar-benar stick to the core of Web3 technology, yaitu mungkin data ownership. Yep. Terus kedua, desentralisasi of your own data. Yang ketiga juga payments, which is a huge problem, dan juga memang dari awalnya core dari blockchain ini adalah untuk mempercepat payment, itu kan yang dikeluarkan oleh Bitcoin White Paper gitu. Tapi mulai ke sini banyak yang mereka mulai keluar dari jalur sebenarnya, kayak meme coin dan lain-lain. Memang that's the industry ya, that's the beauty of the industry menurut kita juga, karena mereka dari sini bisa build komunitas sendiri, bisa actually pay themselves dengan token itu dan lain-lain. Tapi nggak banyak juga yang actually working on a real project yang benar-benar bisa bantu mass adoption gitu. So dengan ini apa sih yang kalau dari sisi investor yang lihat gitu untuk next naratifnya, kira-kira produk apa sih? Atau misalnya Dipin kan lagi banyak banget tuh tentang Wi-Fi, bisa kita own sendiri atau bisa di-incentivize dengan penggunanya dan lain-lain. What do you think will be the next narrative? Pertama, ini bukan GDP, jadi my own personal view. Yes. Disclaimer Gak gitu ya. Satu, di semua industri yang memang masih berkembang, Wild West, money and speculation is not bad actually. Yeah. Karena you need that untuk fuel the industry, untuk grow gitu kan ya. Yeah. Selama memang it grows to the majunya inch by inch, tapi maju lah gitu, daripada nggak ada uang ke sana sama sekali ya nanti dead gitu. Itu satu I think. So it's okay. Ada orang pada main, jadi at least paham, dan like you said ada community-nya segala macam. Kedua, saya pribadi juga belum begitu bought in mengenai masalah sovereignty of data, like you have to own your own data, kontrol datamu sendiri. I don't believe that. Okay, why? It's something that it sounds bagus gitu, kayak ideal gitu. Tapi di prakteknya itu a lot of people just give away their data anyway every day gitu. Yeah. And to do that untuk sampai kayak dan itu akan bikin discrepancy lagi, kayak for today's currency of a lot of people, maybe not today, tapi a lot of people currency kan, manusia kan kita dilihat selalu dijudge in a way your place in society dengan berbagai aspek ya. Yes. Salah satu adalah like who you are, meaning on like what is your title, then people can assume tahu lu how much money you make, where you are, what is your status gitu-gitu. Kalau ngomongin anak zaman sekarang, salah satu currency yang dipakai misalnya kan adalah how many followers you have gitu misalnya kan, like as if it's a currency. Yeah. So Social currency. Social actually. currency. Yes. So if you put back to tadi data gitu, artinya jadi if you have more of those things, like how do I value your data? Like why are your data more Valuable expensive than than other. Jadi Yes. itu kayaknya penerapannya agak-agak susah menurutku. Dan dunia juga, I think the government terutama ya memang we will be safer kalau people are not that so-soan, Yeah. ketutup datanya gitu. Tapi again, this is my personal view. Aku lebih tertarik implementasi yang sifatnya DeFi, access to unbank. Okay. So jadi a lot of people memang kan masih, kalau di Indonesia juga even in the world a lot of people are unbanked gitu ya. Yes. atau itu. Jadi I think that could be something that is interesting. How do we channel those into those people and help
dengan cara-cara yang lebih benar lah ya, yang cara-cara yang nggak spekulatif dan ini segala macam. I think giving access untuk orang sehingga orang bisa punya modal, bisa hidup, bisa kerja, bisa apa, and in return it will also build the community through the DeFi itu satu. Terus yang kedua di sini I think kalau di Indonesia juga aplikasi yang bisa menarik itu adalah berhubungan dengan surat-surat hukum, surat tanah, terutama ya surat tanah lah misalnya kan, which is I think itu juga menarik karena kan dengan blockchain ya bisa lihat semuanya kan, all the history, ini lagi beneran punya siapa, ini lagi dijaminnya di mana atau enggak, segala macam. I think those two things are interesting. Ketiga mungkin health record ya. Karena kan medical record itu sesuatu yang lagi digalakin juga, tapi kan selalu aja semua rumah sakit atau semua klinik atau semua dokter pingin punya sendiri. Jadi this sort of setup blockchain kan sebenarnya bisa solve that easily in a way. Ya kan, you just access when you need to access and you use the token. Jadi those three things I think is quite interesting. Oke, menarik karena on the unbanked side sekarang kan mungkin dari sisi kripto, Bitcoin dan lain-lain itu masih menjadi aset kelas di Amerika. Di sini kan masih belum ya. Dan kita biasa mengikuti the bigger countries atau the more modern countries. Nah, do you think kripto itu akan eventually dijadikan payment bahkan untuk unbanked misalnya di Indonesia? I think it will happen kalau kita punya stablecoin Indonesia. Kalau government endorse atau government sendiri keluarin stablecoin digital, kan pernah ada tuh naratifnya, mungkin akan digalakkan kembali. Tapi kalau itu terjadi di dalam bentuk token lain kayaknya agak berat. Iya, betul. Oke, so back to IDR ya berarti. Oke. Quite interesting sih, karena balik lagi, I think balik lagi menurut kita harusnya ada edukasi layer dulu ya untuk bahkan unbank ini, karena masih banyak yang memang mereka juga belum biasa gitu ya dengan transfer, dengan apa segala macam. Mungkin in bigger cities yes, tapi di smaller cities masih belum. Jadi what do you think, how long will that happen dari yang crypto adopsi again, mungkin kriptonya nggak usah disebut. Jadi Web3 kripto teknologinya asal itu nggak terlalu membuat bingung bahwa ini just pokoknya you open your apps and then ada saldonya di sana, saldonya bisa dipakai buat beli barang atau buat makan, buat bayar gitu. I think that's enough for them to understand gitu kan ya, karena usage lagi. It could happen quite fast memang, seperti halnya tadi ya, bahwa sebetulnya yang penting ada drive-nya dari ada insentif yang tepat dan ada drive dari use case yang real. Karena kita tadi ya, balik penetrasi internet udah tinggi. Contoh petani gitu ya, petani kan dulu kita anggap yang lebih tua lah ya, petani yang lebih tua kan kita anggap mereka paling nggak paham teknologi segala macam, terutama teknologi smartphone. Tapi ada startup yang memperkenalkan komunitas untuk nge-support mereka. Drive-nya adalah satu, kalau mereka join ke komunitas itu mereka bisa dapat tips and tricks, bisa konsultasi sama ini, bisa dapat bibit. Jadi drive-nya real, economic drive-nya pasti. Jadi akhirnya mereka belajar. Terus difasilitasi juga oleh startup itu dengan ada orang-orang, agent-agent yang mendampingi di awal-awal gitu. So if those kind of thing memang mau dijadikan sebuah gerakan, I think it could happen quite fast sih. Tinggal masalah tadi kan, filosofinya tadi masalahnya where do this all digital money sits into the whole economy gitu kan. That's true. Efeknya kemana, dan itu yang mungkin lebih pelik untuk dihitung-hitungnya gitu. Karena kan kita gimana juga memang tetap ada currency system yang sekarang sama itu, makanya mungkin pegging is one way. Karena tiap kali ada digital money kan sebenarnya tiap kali harus ada real money juga. Betul. Oke, that's interesting karena memang itu core-nya stablecoin ya, dimana kita bisa benar-benar ngelihat dengan semua yang issued kita ada reserve-nya juga gitu. We have the same one-to-one currency dan itu that works. I believe kalau unless you're doing on the application layer atau unless you're doing the other thing yang memang investments, DeFi dan teman-temannya, if you want it to real world scenario yang jalan itu, it has to be stable. Karena nggak ada orang yang mau beli barang hari ini harganya sekian, besok harganya sekian. Nggak ada, ya kan? That's true. Nasi goreng hari ini 2, besok jadi 10, nggak ada yang mau gitu. Jadi it has to be stable. Bener banget. Oke, sebelum di podcast ini kita kan sempat ngobrol juga tentang gaming ya. I think itu menjadi salah satu narasi yang menurut kita nih di industri Web3
akan menarik juga dan Ya. sudah menarik dari 4 tahun lalu ya di previous bull cycle ketika adanya play to earn, ketika adanya token juga dan lain-lain yang di wrap oleh gaming dan juga penggunaan NFT gitu. Kalau menurut Anthony sendiri gimana sih kedepannya gaming ini? Karena mungkin 4 tahun lalu tuh booming banget, sekarang kayaknya banyak game developer atau game GameFi ya, mereka tuh lagi nunggu nih, wait and see, apakah mungkin lagi in development stage atau mungkin melihat juga atau mungkin lagi building stage nih, di mana mereka bisa mendapatkan banyak user atau membuat suatu produk yang bisa dipakai eventually oleh user-user yang non Web3 native gitu. So, what do you think of the GameFi narrative? Kita kebetulan, I mean, I'm a gamer, and GDP juga kita finally juga kita close down a studio di Bandung namanya Agate Studio, which is mungkin salah satu paling tua dan paling besar di Indonesia. Yes. Dan Agate sendiri waktu itu memang I introduced them to Web3 karena I was already in Web3. Terus waktu itu ada beberapa Web3 game project yang pingin luncurin, tapi mereka bukan orang game. Yeah. Jadi Agate belajar jadi vendornya mereka. Terus akhirnya Agate juga have their own initiative di Web3. Nah, that is the first issue menurutku. All the GameFi Web3 game punya project, a lot, if not all of them, itu bukan background dari game studio. Yeah. Jadi whatever game they create itu biasanya not playable. Yeah. Untuk gamer. Yes. Jadi kalau kayak kita bilang Axie Infinity gitu kan, adopsinya bukan karena gamenya menarik, tapi karena memang play to earn right? Ya. Jadi itu kan modelan di mana ya itulah play to earn, orang ada investor bisa ngebiayain guildnya mainnya jadi become more on a that side gitu instead of the game so fun gitu kan. Itu satu. Jadi kalau dituncurin secara mass adoption, balik-balik kalau Web3 kan mau mass adoption. When you say it's a game, the first people yang kamu attract kan gamer. Yeah. Karena aku suka bercanda bahwa di dunia itu ada dua macam. If you a gamer or you're not a gamer. Ya kan? If kamu main game atau nggak main game gitu. Meskipun ya ada detailnya lagi. Oh, aku main game-nya yang gampang-gampang aja, atau aku main game hardcore gitu ya. Tapi non-gamer just couldn't get game. Yes. Dan a lot of these people yang di investment dan ini they play the game adalah money game. They don't play game as a game gitu. Jadi mereka mikirin bagus banget all the whole token economics-nya dipikirin, tapi game aspeknya hancur banget gitu kan. Jadi waktu dia luncurin gamenya ya gamer nggak akan tertarik. Terus gamer lihat gamer juga yang actual gamer ya, old school gamer ya, semua gamer itu really hate pay to win kan. Nah, mereka selalu assume kalau di crypto itu pay to win gitu kan. Nah, jadi hal-hal kayak gitu memang agak-agak ribet. But I believe dengan adanya game-game studio kayak Agate yang juga akhirnya ngeluncurin Web3 gamenya, the way they do it adalah the game will be a game. Yang bisa main itu ya bukan cuman, malah gamenya ditujukan buat gamer, right? The game has to be playable, semua gamer harus suka. Web3 aspeknya itu optional. Dimana apakah nanti dia di wrap jadi NFT, bisa dijual belikan, atau skornya itu nanti bisa jadi token gitu-gitu. Tapi it's gonna be optional for people yang memang mau ke sana. Web3 people yang memang paham dan mau. Dan Web3 people yang mungkin nggak gitu jago main gamenya, tapi dia suka the trading aspect of it. Jadi dia mungkin nempelin a few good player. Jadi mungkin dia nonton di Twitch, nanti orang yang main terus dia nempelin orang itu, terus begitu orang dapat sesuatu award atau apa, dia akan DM orang itu, gue beli boleh nggak gitu kan. Nah, maybe that will happen. And I think mungkin kedepannya kalau khusus game, there will be some more of those sort of like game studio yang akan ngeluarin kayak gitu. Karena kalau balik ke game, menurutku belum ketemu nih gamer sama Web3 Web3 bros, bener. The Web3 adopters gitu loh, you know what I mean, right? Bener. Itu two different community sayangnya. That's true. But if you're talking about non-game, you're talking about gamification, then it could be applicable. Karena kan gamification nggak harus melulu mengenai sebuah game. Yes, it could be bisa. how you do even seller gitu kan. How do you do your wallet? How do you do your UI UX? How do you install? Itu mungkin bisa menarik karena crypto itu kan ya itu tadi loyalty point sebenarnya juga in a way, right? Yeah. Loyalfy. Exactly. Loyalfy. Yes. Itu sih. Benar-benar. Banyak banget sih sekarang aplikasinya, dan bahkan dari pertengahan tahun lalu ya, they make it so easy, dan bahkan ada Telegram mini app
Banyak banget Telegram mini app yang bermunculan. Jadi kayak Hamster Combat, terus Iya ada satu kan? project juga yang namanya Bloom. Itu sebenarnya ya mereka esensinya gamenya hanya tap-tap aja. It's not really fun Not for game, gamers, bukan targeted juga untuk gamers. Tapi gimana caranya sih user-user ini tuh kepaku dan mereka main juga just for the token. Jadi sekarang tuh menurut kita ya naratifnya masih seperti ini. Tapi untuk game developer atau game publishing, aku juga pengen banget ngelihat nih ada benar-benar game yang emang beneran Mereka game yang bisa takut. dimainkan Mereka gitu. takut karena kan like itu tadi, mereka takut kalau begitu mereka ngumumin aja langsung udah negatif flashback. Jadi all this big kan, dan everybody ask right, kenapa Sony, kenapa MiHoYo, Miihoverse itu Genshin segede gitu, kenapa lu nggak jadi Web3 aja kan? Yes. Ya karena ya itu dia takut semua gamernya akan kayak ngerasa gua nggak ngerti dan gua nggak suka, and they just stop playing gitu. And they're doing fine by now. I mean all these game studio, game Of publisher course, gede yang kan they're gede-gede. doing pretty well anyway gitu. Yes. They don't need Web3. Yes. Correct. I think Web3 it's a good add-on, apalagi untuk game ya. Karena dulu aku juga main game dan Dulu banyak ya? dulu. Oh, udah Sekarang udah gak ada waktunya. Iya. Dulu lumayan sering di pas lagi sekolah, dan banyak item-item yang memang itu sebenarnya bisa ditradingin. Tapi gimana caranya biar item itu mungkin gak gampang kehack sama orang. Terus bisa juga kita mint dengan menggunakan betul. like NFT or whatever sistem Iya. yang memang ada di Web3 ya. Gimana caranya kita mint, gimana caranya kita open chest-nya misalnya, dan bisa kita jual lagi ke orang itu, tapi semua datanya itu jelas. Dan mungkin dari monetary value, ada floor price-nya juga untuk item-item game ini. It's going to be an interesting aspect. Tapi aku perlu lihat juga, dan it's going to be interesting kalau misalnya gamenya memang adalah playable game gitu. Ya, itu akan terjadi, dan kalau kita balik ke game itu akan terjadi, itu harus driven by gamer, bukan driven by The gaming community in a way. Betul. Yes. Jadi ya tadi, apakah pelan-pelan akhirnya mereka belajar paham, terus a few gamer yang mereka look up to udah mulai bilang, actually, you know, it's okay to make money while you're playing game gitu kan, like, you know, atau gitu-gitu. I think it will happen. Yang penting tadi, sama seperti semua aspek di Web3 dan AI, the more you talk about the technology, the less adoption you get. Yeah. Karena karena kita jadi push away orang-orang yang memang nggak mau tahu soal teknologinya, Betul. atau nggak ngerti anyway gitu ya. Persis lah kayak gini. I mean, I don't understand audio. Yang ngerti kan bapak-bapak itu kan. I mean like, gimana caranya ini jadi listrik di you know. Tapi it works. And I pay for it, and you pay for it gitu. Ya. Yang penting itu sih. Yes, benar-benar. So, do you think kita ini masih awal banget nih di industri Web3, crypto, dan mungkin AI juga ya? Enggak sih, awal banget sih enggak lah. Udah jadi mainstream talk anyway kan. Udah jadi bahasa mainstream, semua orang tahu, tapi mungkin nggak tahu dalam gitu. Jadi awal banget sih, mungkin nggak banget, tapi ya masih di awal, yes. Tapi as changes happens rapidly, ya tadi ya, pertemuan antara AI, Web3, quantum computing itu kan quite interesting. Dan ini masih ranah software ya. Yes. Dan mereka kan udah mulai push juga ke real world. Di Web3 juga kan kita talk about real world asset segala macam kan, nge-tie up. Jadi begitu software online thing ini di AI masuk ke robotik, terus dia real world juga belajarnya, terus Web3 juga di-tie up ke real world asset. I think this all things dengan diperkuat dengan computing yang makin kecil ya kan, chip-chip yang makin kenceng dan makin kecil. I think in the next 10 years gonna be very interesting for all of us. Do you think Indonesia bisa keep up dengan perubahan teknologi itu? Kita kan punya banyak anak muda ya. I think kekuatan kita adalah kita anak muda banyak, tebal, dan kedua Indonesia itu time udah proven kita adopsi teknologinya itu paling tinggi di dunia, paling cepat. Teresa mungkin nggak pernah pakai BlackBerry, ya. Pernah dong. Nggak semudah itu kok. Ini risking sounding old, tapi I remember, BlackBerry kan tiba-tiba meledak ya. Iya, dan tiba-tiba udah nggak ada juga tuh. Semua orang kan tiba-tiba bilang pinmu apa gitu pin kan BB. ya. Pin BB-mu apa gitu. Jadi itu meledaknya tiba-tiba sehingga waktu itu orang BlackBerry regional lagi datang ke Jakarta, ketemu saya. Terus dia nanya, what happened in Indonesia? Kenapa kalian meledak? Terus saya bilang, bukannya gara-gara kalian, kalau lu aja nggak tahu, mana gua tahu. I thought they did something, they didn't do anything gitu loh. Organically happen. So it's organic. Nah, sama halnya adopsi kayak
ya Pinterest Iya. yang juga hilang gitu ya. Iya. Nah, jadi kita itu cepet banget adopsi apa-apa itu kenceng deh orang Indo itu memang karena Oke. muda gitu ya. So Iya, I iya. guess balik tadi, I think talk less about the technology, talk more about the usability. Nah, dengan begitu kita akan kenceng nih. Nah, dan apalagi di Indonesia sebetulnya a lot of opportunity itu adalah kalau memang bisa bantu orang bikin duit, Iya. hemat duit atau entertain, bikin dia ketawa gitu. I think Iya. itu adalah hal-hal yang akan cepet orang punya drive Adopsinya di untuk ikut. Indonesia ya. Oke, oke. Fokusnya ke sana, jadi jangan cerita all the tech stuff, udahlah, nggak usah pikirin ya. Bener-bener, apalagi karena Indonesia tuh terkenal banget dengan retail, it's a huge retail market ya. Ya kan orangnya Bahkan banyak banyak project soalnya. di luar tuh mau masuk ke Indonesia karena simply, tractionnya apalagi game ya. Mungkin mereka biasanya di-build di luar di negara yang not even Southeast Asia atau Asia, tapi kok ngelihat tractionnya tuh banyak orang Indonesia kok bisa tiba-tiba dari mana. Dan kebetulan aku lumayan sering dapat project yang ngelihat ternyata traction tuh banyak orang Indonesia dan Betul. bahkan mereka sendiri nggak tahu Indonesia di mana. Betul, kita sering kok even for entertainment juga kan sama kan, di K-pop di mana-mana kan Yes, we yes. time to time sepak bola, Betul. kita time to time nomor 1 nomor 2 sampai mereka bersedia gitu. Nah, Iya. cuman gitu Indonesia kalau kita tarik balik ke diskusi investment dan startup gitu ya, Teresa ya. I think gimana juga kita harus juga paham bahwa Indonesia is still a growing country, developing country. Kita tetap berusaha menjadi negara maju lagi on the way dengan segala tantangan yang kita hadapi. Opportunity kan tadi gede, orang anak mudanya banyak segala macam, adopsi teknologinya cepat, adopsi apa-apa cepat, tapi memang sensitivitas harga dan daya beli itu memang kita harus tetap solve. Jadi apapun yang lagi dilakukan oleh startup itu sebisa mungkin memang solve-nya problem-problem yang juga jangan terlalu solve problem yang agak terlalu tinggi gitu loh. Jadi pasarnya kecil, solve-nya problem yang levelnya lebih mass lah. Jadi kayak tadi logistic issue atau masalah commerce issue, masalah access to finance, masalah real world barang-barang benernya itu juga masih bisa di solve gitu. Iya, betul. Jangan kejauhan mikirnya kayak nanti itu udah mahal berat terus pasarnya nggak ada di Indonesia. Nggak bisa adopt ya. Nggak besar, harus betul. Yang super high level kalau makanya tadi kan saya bilang apapun yang kita ngomongin soal Web3 dan teman-teman itu jangan ngomongin teknologinya deh. Just whatever the smallest problem. Jadi saya suka ditanya, kalau kalian investor lihatnya apa sih gitu? Apa? Nah, for me aku suka lihat problem. Like the founder, and ada istilah, kalau dulu kan istilahnya product market fit. Sekarang ada istilah founder problem fit. Founder market fit lah. Founder market fit. Artinya the founder, and I agree, foundernya itu harus memang amat sangat passionate terhadap problemnya, bukan sama produknya. Kalau founder yang passionate sama produknya bahaya, karena dia akan merasa produknya udah paling bagus, padahal marketnya mungkin nggak ada atau nggak cocok. Tapi founder yang obses sama problem untuk solve the problem itu yang akan berhasil, karena dia problem itu kan biasanya ditimbulkan oleh ada customernya juga kan. Nah, jadi itu pikiranlah problem apa yang di Indonesia kita hadapi dan kita bisa solve dengan tadi teknologi dengan gitu. Teknologi yang ada saat ini ya. Jangan pikirin teknologinya dulu terus jojelin maksain ini kan bisa buat ini, bisa buat itu, ya coba aja. Iya. belum. Iya, benar-benar. I mean coming from a investor pasti udah sering banget lihat founder yang mereka obses dengan produknya, ternyata belum ada yang adopt dan belum ada yang ngerti tentang teknologinya dan lain-lain gitu. Kita juga learn it the hard way. In our early days waktu awal-awal kita baru mulai masuk ke investment, waktu itu kita lihatnya product first. Produknya keren nih gitu, bagus nih produknya. Kita agak melupakan aspek tadi founder dan problem dan market. Nah, baru sekarang kita akhirnya belajar lah bahwa actually product have to adapt and change all the time ya toh. Kan marketnya berubah, teknologinya berubah, kan ya produknya harus bisa adaptasi juga gitu. Benar. Jadi foundernya penting, the why of the founder, passionnya apa, drive-nya apa, itu penting. Dengan startup landscape yang sekarang ini, mungkin kalau dari visi luar, dan I don't know about visi Indo ya, tapi dengan adanya banyak ketidakpastian ya, apalagi dengan startup yang mungkin besar dan tiba-tiba ada problem dan lain-lain, gimana sih menurut misalnya apa itu? Like masa can I name names gitu? Nah, so what do you think needs to be done ya untuk investor dan juga untuk startup to fix that problem?
karena kita memang we've been through cycles juga di Indonesia kan, dari 2011, 2014, 2020, terus sekarang 2024, 2025 punya kejadian dan cycle. Satu sih I think tadi ya, dulu kita banyak banget Indonesia ya, banyak banget kita rely on the blueprint of global startup. Yeah. Dengan model-model mereka, dengan investment, visi, akselerasi, Yeah. growth, exit gitu kan, cycle-cycle yang kita agak lupa kalau itu terjadi di Amerika yang usianya udah mungkin ratusan tahun venture capital gitu. Yeah. Ya udah lama banget mereka have that cycle. Jadi dia udah mature lah untuk orang found a company bla bla bla. Kedua juga aspek culture. Di kita itu nggak biasa tuh jual-jual perusahaan. Kalau di Amerika itu biasa banget start a company and sell a company misalnya. Ketiga masalah market tadi yang maturity, akses bla bla bla. Jadi waktu kita mungkin this 15-20 years di Indonesia atau maybe this 15 years gitu ya, 10 years wanna do startup investing, kita amat terlalu jiplak model itu sehingga awal-awal banyak salah. Sehingga misalnya ya di Indonesia dikasih duit berapapun ya kalau memang daya belinya nggak nyampe kan duitnya habis aja. Iya, benar. Buat marketing, buat promo ya, gitu burning kan. Aja ya berarti. Misalnya kayak gitu yang contoh simple lah ya. Jadi itu yang pelajaran satu bahwa, nggak, uang bukan itu, tapi again back to the problem Indonesia itu problem simple gitu loh, problemnya masih simple level lah. Yeah. How do you create access to education better? How do you create access ke finance better, teknologi gitu-gitu kan, ke health bahkan. Nah, itu kan sebenarnya problem-problem yang di Amerika mungkin udah solve gitu. Di kita baru ada dan kita nggak mikirinnya sono gitu. Betul. Nah, makanya kalau sekarang balik ke pertanyaanmu, apa yang dilakukan untuk fix those? I think satu dari investment juga kita jadi harus lebih, investor juga lebih melihat segala semacam startup itu dari sudut pandang bukan high risk high return ya, tapi lebih ke sudut pandang longer play. Karena longer play jadi mainnya harus lebih hati-hati gitu. Kalau GDP karena kita dari venture builder and not a VC, we always a long player. Kita memang longer player karena kita lebih care fundamentals dan growth yang benar. I have a saying, you have to grow at the right pace to the right size. Jadi not everybody need to grow 4x in a year and not everybody need to be a unicorn. Yes. Ya kan? As long as fundamentalmu oke, you create bisa untung cash flow sejuta, cash flow gede, tiap tahun bisa untung $1 juta dan lebih kan, who cares ini kan. You grow at the right pace to the right size. So investor sekarang looking at things itu lebih ke arah the fundamental issues. How do you make money? Harus dimengertiin. Kalau dulu kan kayak we make money when we reach a market size of X gitu kan. Kalau sekarang kayak how do you make money dari sekarang? Which is speculation juga berarti ya. VC itu kan, that's why ada VC kan. Kenapa ke bank? Karena kan high risk. Bank nggak bisa kasih duit. Jadi harus ke venture capital yang memang by nature ya high risk high return gitu. Tapi di Indonesia karena masih early ya itu kurang cocok. Jadi banyak gagal, itu satu. So we learn that approach-nya tuh harus lebih hati-hati. Bahkan ada teman VC yang bilang, kita jadi VC tapi harusnya kita mikir kayak PE. Kalau VC kan minority, artinya kalau gone ya gone aja gitu. Tapi kalau PE kan majority, they run the company. Jadi harusnya approach-nya kayak gitu. Itu satu yang lagi kulihat banyak teman-teman investor lakukan. Kedua adalah yang lagi dilihatin itu ya real world thing gitu, retail, toko, restoran gitu, daripada yang tadi ya yang lembut, yang software yang di atas angin itu kayaknya itu di awan ya. Di awan itu Indonesia kayaknya ya itu tadi masih pelan-pelan gerak gitu. Jadi it needs a longer time to mature. Tapi kalau yang real world, ini makanya kan tiba-tiba retail kan kita again back to your point, we have a lot of market. 280 juta orang dan mungkin 90 jutanya anak muda gitu kan ya. So banyak banget, semua orang perlu makan, semua orang perlu apa. Jadi ya I think a lot of people, teman-teman investor juga lagi ngeliatin yang sifatnya retail brands, consumer goods, fashion gitu, logistics gitu. Jadi yang ya buat balik ke omongan startup investing itu kok kayaknya kerja keras sih gitu. Orang startup kan, anak startup founder kan maunya coding gak usah megang gitu kan. Nah ini kan like real world, harus liatin gudang, liatin pabrik, liatin opsnya besar, karyawannya banyak, liatin kitchen, liatin service, dikomplain orang gitu.
Tapi Benar-benar. di Indonesia, I think teknologi tetap penting kan, obviously, Yes. for the ERP, for the Ya, to mungkin bisa make di-streamline dengan teknologi a lot, dan exactly, lain-lain. to make everything more efficient gitu. Yeah. Itu kan tetap penting, tapi jangan mikirinnya tadi tuh kayak high end problem untuk Oke. we still a lot of other problems to solve. Menarik banget sih ini karena dari kacamata investor langsung ya, yang selama ini mungkin dari praktisi startup lihatnya how do you scale, I how could do be you totally pop wrong. up? Disclaimer, I could be totally 100% wrong juga ya. Jadi jangan dianggap apa yang aku omong ini pasti benar. Ya, Yes, just your personal yeah, opinion it's just ya. my personal opinion aja. Tapi I think that works because mungkin beda juga ya dengan adopsi teknologi di Western country memang lebih tinggi, makanya banyak this technology startup yang dia tuh naik atau mungkin lebih subur di sana. Tapi kalau di sini Adopsinya apakah sama lebih sih, retail? Ter. Adopsinya sama, tapi daya beli sama problem yang di solve itu beda. Oke. Yeah. Just the daya beli ya berarti ya. Education system kita masih perlu di solve banget. Yes. Ya kan? I agree. Yeah. Akses ke edukasi, sanitasi, banyak lah hal-hal yang aku bilang tadi bahwa kalau di negara maju ya itu udah solve. Yes. Jadi yang mereka mau solve itu udah masalah efisiensi, otomatisasi, So the masalah second layer do of the things, problem. faster ini gitu, ya kan? Jadi bedanya di sana. Jadi di solve itu problem yang di solve beda, dan problem yang di solve high level juga buat mereka marketnya ada dan sizable. Yeah. Kita misalnya kamu mau solve problem high level, mungkin marketnya ada tapi kecil gitu. Iya. Kalau mau ya memang if you as a startup founder ya memang no, gue nggak mau lah kerja, gue nggak ngerti, bukan nggak mau ya, karena memang nggak ngerti dan bukan orang operation kayak tadi, maunya memang yang lebih ke tadi high end problem atau hal-hal yang lebih software gitu ya. Yeah. Mungkin then you have to start thinking like a small country di mana you have to go regional atau global. You cannot, Yes, we cannot, nggak we bisa cannot make hanya di Indonesian Indonesia market. aja. Iya. Yes. Then there's betul. opportunity juga. I mean, Yeah. everybody talk about Canva, kan? Yeah. I mean, Canva, I've been following them from the beginning. Ya, it's quite Quite ini good lah ya. keren kan gitu. Dan dia Bener. juga ditolak 100 kali kan. Bener. Ya. Ya, itu benar-benar founder yang I think not only believe in the problem tapi believe in the product juga. Karena produknya juga dari awal memang solving a huge problem tapi bagus juga Produknya dan berubah dipakai dan berubah terus. Sekarang Yeah. ada AI-nya. Dan banyak perusahaan like productivity atau bahkan desain itu udah implement AI ya. So it's very massive lah sekarang untuk penggunaannya. Betul. Jadi itu kayak Canva kan dia nggak fokus Australian market, Ya. ya kan? Ya global aja. Yeah, and then eventually it reach Australian market atau ya tapi it's a Tapi dia global product Australian ya. founder kan? Yes, betul So the banget. same thing Indonesian founder ya, if you wanna do that kind of thing ya you go global. Ya itu problemnya kita kadang-kadang Indonesia kayak merasa startup founder ya kadang merasa market gue Indonesia kan gede gitu. Dan kemudian kita juga memang nggak design like smaller country like European country, Singapura atau apa yang memang smaller market yang Yeah. whenever they start something they immediately think oh ini global product, Yeah. bukan my Bukan, country product. yeah, betul. Kalau Oke. kita itu memang agak-agak center di Indonesia. Indonesia gitu. ya, iya. Dan mungkin juga akses ke globalnya nggak segampang itu. Banyak founder-founder ya mungkin don't know how to expand globally, apalagi untuk retail produk ya yang memang fokusnya di Indonesia. Betul. Misalnya mereka mau global itu juga agak sulit di sana juga ya karena Betul. Tapi at the same time ya itu anehnya. I think culturally ya, I hope it's shifting. Yeah. I hope it's shifting. I hope bahwa kita akan makin bisa, Indonesia itu makin bisa punya peran lebih aktif lagi di global, di dunia industri startup maupun di brand kita, Yes. dikenal di mana-mana. Karena saya pingin I hope ya ada cultural shift tadi dari yang Indonesia tapi nggak mikirin luar. Sebenarnya luar kan ekspor semua. And like the big countries kan semuanya super exporter, bukan ekspor. Yeah. Kayak kita maybe exporter of commodity, tapi kan the export content, the export teknologi, the export Yes, correct. lifestyle ya kan. Betul And we banget. consume them ya kan. Yeah. Pinginnya ke depannya startup founder kita atau ya startup kan nggak harus tech ya. Pokoknya entrepreneur kita itu dan company-company kita itu juga betul-betul push keluar gitu loh. Iya. Jadi Agree. bukannya masalah tadi dia nggak tahu caranya, orang lain juga nggak tahu caranya. Tapi they are doing that because of the culture, I guess. Betul. Ya. Kita harus Kita jarang think out kan, of the box ya. kita jarang lihat orang Indonesia tiba-tiba kita lagi di mana, orang Indonesia nih yang ini nggak, hampir jarang. Iya. Yang ada kita di mana lihat, ini orang itu gitu. Terus Betul. di sini tuh orang ini orang itu semua. Foundernya orang mana gitu ya kan? Bener Bisa banget. kok, kita pasti bisa. Ya, hopefully one day ya kita akan ada culture yang seperti itu. Well, ya soon lah, semua orang udah bisa
bahasa Inggris, semua orang banyak diaspora ya kan? Yes, Bisa. betul. So I think ini udah sampai penghujung akhir Oh podcast. gitu ya. Kalau nggak lama banget nih, bisa 2 jam 3 jam. Tapi thank you banget nih Anthony. Sama-sama. Mungkin sebelum kita end, aku pengen dengar mungkin 1 kata, 2 kata, bukan 1 kata ya, 1 kalimat 2 kalimat dari sisi investor, dari sisi mungkin seseorang yang sudah ada di Web3 sudah lama. Ada gak sih tips-tips mungkin ke startup founder atau ke retail di rumah, teman-teman di rumah juga, gimana sih how to navigate the tech landscape ya untuk saat ini? Sama halnya dengan semua bisnis ya, atau hidup lah pada umumnya. Orang hidup selama kita bertahan hidup ya kan, jadi ada kesempatan kan. Jadi maksudnya resilience. Resilience itu adalah gimana kita balik dari, kalau ibaratnya kalau kita ada bola jatuh, resilience kan dia tahan loncatnya seberapa tinggi gitu. Karena sekarang kan memang udah beberapa tahun lah actually dari 2020, makanya kita bercandanya COVID itu mungkin preparation ya. Tapi kan dari 2020 itu semua keadaan itu nggak settled gitu loh. It's keep on moving really fast, all left or right, left and right, right. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar istilah VUCA, VUCA. Jadi VUCA itu istilah lama, singkatan dari volatility, uncertainty, chaos kalau nggak salah, sama satu lainnya absurdity atau abnormality gitu. Tapi intinya membingungkan aja gitu, ya kan. Nah, tapi kita bilang sekarang bukan VUCA lagi, tapi VUCA gitu. Jadi kayak udah benar-benar bingung banget untuk bisa menentukan rencana jangka panjang. You know what I mean? Hence, then we have to. Tapi sebagai entrepreneur kan kamu nggak bisa cuma bikin jangka pendek. Kamu harus bisa balancing between pendek dan panjang, pendek dan tengah gitu. Jadi that's why resilience itu penting. Ya, to think, karena zaman sekarang itu kita jadi harus agak play between survivor game sama juga winning game gitu. Nggak bisa cuman mikirinnya nanti bisa. Dan things will change gitu, right? It's very hard to make 3 years plan karena like every week something could happen gitu kan. Every other week something can happen lah. Jadi because of that, I guess it's important untuk teman-teman yang mau mulai itu ya think of it tadi itu short term, how to survive, cash wise. Cash is king. It's still king ya kan. Jadi cash wise, how do we survive? Long term wise, how do we achieve our vision tadi? Betul. What sort of problem yang kamu mau solve dan apa yang kamu ke sana? Karena kalau nggak ada problem, nggak ada customer, nggak ada yang beli, nggak ada yang bayar gaji, terus mau ngapain? Iya, benar banget. Basically, what are you doing gitu kan pertanyaannya gitu kan? Gitu. Jadi start something not for the sake of pingin punya sesuatu atau pingin punya title atau punya apa, tapi start something karena memang kamu wholeheartedly believe kamu bisa solve that problem gitu. Oke. Thank you so much untuk sepatah dua patah katanya. Panjang aja gini ya. Patah dua patah paragraf ya. Gak apa-apa. Tapi thank you so much. It's really been insightful. Semoga teman-teman di rumah juga benar-benar belajar something dari kacamata investor, dari mungkin lebih ke landscape investing dan landscape startup juga di Indonesia dan juga globally ya. So thank you Anthony. Terima kasih. Thank you banget. Thank you for having me. Thank you. Hopefully we can converse again in next time. Jangan kapok. Jangan kapok, nggak bakal. And see you.